Sehat. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Viola Safila, terus ada Rismawati, ada Cici Mustika Leman, ada Ratna Sari, dan sebagai kameramen ada Bulan dan juga Aziza. Di sini saya akan mewawancarai seorang pengusaha dekorasi pengantin, dan di sini sudah ada juga kakak saya sebagai yang akan diwawancarai tersebut. Kak bertanya, bagaimana itu kita mulai karir kewirausahaan, Pak? Kalau bertanya tentang bagaimana cara mulainya, pasti semua orang tahu bahwa di zaman era modern seperti ini biaya hidup itu semakin tinggi. Jadi kita butuhkan di sini bagaimana caranya supaya biaya hidup itu bisa seimbang. Kita tidak berharap hanya dari pekerjaan yang sifatnya permanen saja, tapi kita butuh biaya-biaya sampingan tambahan dalam artian supaya semuanya bisa terakomodir, bisa diantisipasi, karena situasi saat ini itu tidak kayak kemarin-kemarin lagi bahwa ketika kita kerja yang sifatnya permanen itu sudah cukup untuk biaya hidup. Tapi sekarang tidak begitu lagi, karena semuanya serba uang. Jadi kita dituntut untuk lebih mengembangkan pengetahuan, lebih pandai untuk menempatkan situasi, memahami situasi saat ini semakin modern. Artinya kita juga punya peluang untuk bisnis ke depan. Terus apa sih yang mendorong kita itu untuk mulai bisnis dekorasi ini tadi? Ya, kalau untuk mendorong saya, kenapa saya ambil bisnis, ini kan salon sebenarnya. Pasti bertanya-tanya orang kenapa bisa karena dasarnya juga saya kan punya pekerjaan tetap yang lain. Artinya tiba-tiba saya berpikir lari ke bisnis salon. Sebelum menentukan bahwa bisnis apa yang harus saya lakukan, tentu ada riset dulu, ada pelajaran dulu yang saya lakukan. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, bisnis apa yang harus saya lakukan, bisnis apa yang harus saya kerjakan. Karena bukan menentukan bisnis itu seperti membalikan telapak tangan, tapi perlu untuk mempelajari dulu peluang bisnis apa yang cocok untuk saat ini. Artinya kalau kita lihat bahwa selama masih ada manusia, selama masih ada laki-laki, masih ada perempuan, pasti akan ada orang yang namanya nikah. Jadi di sini dasar saya kenapa saya menentukan bisnis salon itu, karena saya pikir selama masih ada laki-laki dan perempuan pasti akan ada menikah. Nah, ini kan sifatnya berkepanjangan, kemudian juga dia tidak ada busuknya. Artinya walaupun dia tinggal tidak berjalan, dia tetap akan bagus, dia tetap betul. Itu dasarnya. Kalau tantangan terbesarnya selama kita ngelola ini salon apa saja? Kalau tantangan terbesarnya cukup banyak, karena di samping persaingan bisnis, itu tantangan utamanya adalah persaingan bisnis. Yang kedua adalah modal, karena modal untuk salon itu cukup besar, ini saja sekitar 500 juta, dan itu akan bertambah terus karena ini kan persaingan. Otomatis salon lain punya A, maka kita juga harus menyesuaikan. Jadi kalau misalnya dia mungkin yang tadinya mejanya meja biasa, tiba-tiba dia pakai meja yang kaca lampu dan lain sebagainya, mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan itu. Karena kalau tidak menyesuaikan, maka secara otomatis kita akan turun pasar. Nah, itu kendala utamanya. Dan bagaimana cara kita itu untuk mengatasi persaingan di pasar tersebut? Yang pertama adalah bagaimana caranya untuk mengatasi persaingan seperti itu pasar di luar. Yang pertama itu adalah perbanyak jaringan, itu yang paling utama, perbanyak jaringan. Karena usaha apapun yang kita lakukan, kalau jaringan tidak ada, terutama dalam hal proses publikasi, sama juga tidak ada. Ibarat hari ini saya punya usaha yang mungkin modalnya sampai miliaran, 20 miliar dan lain sebagainya, tapi kalau proses publikasi tidak ada orang yang tahu bahwa ada usahamu di situ, sama juga dengan bohong. Jadi usahanya itu adalah bagaimana memperbanyak jaringan, itu yang pertama. Yang kedua adalah menyesuaikan, seperti yang sudah sampaikan, menyesuaikan bahwa kita harus sejalan dengan salon-salon yang lain, kita harus sejalan dengan pasar-pasar yang lain. Karena dengan cara seperti itu, maka secara otomatis pasar kita, usaha kita akan sejalan dengan yang lain. Tapi di sini artinya selama kita tidak menceritakan hal-hal yang negatif untuk usaha yang lain, teman-teman yang usaha yang sama, kita jalan sama-sama saja, saya pikir pasti kita akan capai tujuan.
kita yakini itu menjadi kunci sukses dalam bisnis kita sendiri? Kalau bicara tentang apa saya yakini, yang pertama pasti adalah kemampuan, itu yang paling utama. Yakin terhadap kekuatanmu, kemampuanmu, cara berpikirmu. Karena bisnis itu meskipun kalau orang bilang pasti apa ya, gampang-gampang begitulah, kayak gampang-gampang susah begitu, tapi sebenarnya bisnis itu sulit juga. Sulitnya di mana? Karena di sini kalau kita hanya berpikir, pasti kalau kau punya salon pasti akan ada orang yang datang sewa barangmu, pasti akan ada pengantin yang datang. Itu belum pasti juga, karena lebih duluan orang daripada kita, maka secara otomatis dia akan tetap di situ. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya itu orang bisa datang sama kita? Bagaimana caranya supaya ini ini barangmu dikenali sama orang lain? Yang pasti kualitasnya harus mempertahankan kualitasmu dulu. Yakin saja bahwa kemampuanmu bisa untuk itu, terutama dalam hal memperbaiki hubungan antara satu dengan yang lain. Karena bagaimanapun kunci daripada kesuksesan sebuah usaha apapun itu adalah hubungan baikmu dengan orang lain, terutama dalam usaha-usaha yang kayak begini, pedagang, jual-jual jasa kayak begini, salon dan lain sebagainya. Hubungan adalah kunci suksesnya dan keyakinannya juga. Terus bagaimana itu kita kayak misalkan kita kelola stres tak dalam tekanan dunia bisnis ini sendiri? Bagaimana cara kita itu mengelola stres dan tekanan dalam dunia bisnis? Ya, sebenarnya kalau namanya punya usaha, tekanan itu pasti ada, stres itu pasti ada. Karena setiap bisnis pasti ada problemnya, itu pasti. Lihat orang punya usaha yang lebih bagus, walaupun kualitas barang misalnya sama, pasti itu kan jadi beban pemikiran. Bagaimana caranya supaya hal-hal yang demikian itu tidak bersentuhan sama diri, artinya dia tidak pengaruh secara negatif terhadap kita. Terus itu kan ketenangan, itu kunci utamanya adalah usaha apapun, termasuk kalian ini mahasiswa juga, itu kan termasuk hampir sama dengan bisnis ini. Kalau kau tidak tenang maka drop kau pasti di situ. Kenapa drop? Alasannya karena semakin ke depan ada namanya proposal, ada namanya skripsi, di situ dibutuhkan penulisan. Sama juga dengan bisnis. Ke depan persaingan akan semakin berat. Maka kalau tidak tenang menghadapi situasi kayak begitu, sudah pasti besar kemungkinan yang muncul dalam pikiranmu adalah jual saja barang. Karena aku anggap bahwa sudah tidak mampu saya untuk jalankan itu. Sama juga dengan kalian kuliah dalam artian bahwa besok akan ada proposal. Di situ kan ada tekanan, mana tekanan ekonomi, waktu dan lain sebagainya. Ketika tadinya kita hanya butuhkan 10 lembar kertas, tapi pada saat proposal kita butuh 300 kertas. Pada saat skripsi kita butuh 1000 kertas. Itu kan secara tidak langsung ekonomi semakin meningkat, pengeluaran orang tua juga sebenarnya pasti akan menambah stres. Mana waktu sudah tidak ada, makan tidak ada dan lain sebagainya, pasti akan stres. Bisnis juga sama dengan itu. Kalau strategi kita untuk mengembangkan bisnis di masa depan nanti bagaimana? Kalau strategi saya pikir karena ini hanya salon, kita hanya cukup menyesuaikan saja. Menyesuaikan artinya kita lihat di dalam lingkungan, rajin-rajin mempelajari di Jawa. Jangan hanya belajar di Sulawesi, di Jawa, bentuk-bentuk dekorasi modernnya seperti apa, Sulawesi bagaimana, Palu, Ambon dan lain sebagainya bagaimana. Di situ kita menyesuaikan bahwa oh ternyata ada yang lebih bagus daripada yang selama saya terapkan ini. Saya buat juga yang kayak begitu. Artinya pelajari saja apa yang ada di luar sana. Kalau misalnya ada yang lebih modern dan lebih canggih daripada apa yang sudah aku buat sekarang, maka sesuaikan dengan itu. Buat yang sama dengan itu, tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Itu yang paling utama, karena kita juga tidak bisa terlalu mengikuti kemauan ekonomi. Karena bisnis seperti ini berapapun uangmu akan habis, itu saja. Berapapun uangmu akan habis. Ada juga jenis barang tertentu yang ketika mungkin di mata orang itu hanya barang biasa, tapi sebenarnya barang itu adalah barang yang cukup menguras ekonomi. Akhirnya kalau kita mengikuti gaya seperti itu, pasti kita habis di ekonomi. Sementara kita harus pandai-pandai juga mempelajari bahwa bagaimana sekarang pemasaranmu, bagaimana sekarang orang-orang yang gunakan jasamu, lancar tidak atau apa. Jangan sampai kita paksakan sesuatu tapi berbanding berbalik dengan orang yang butuhkan kalau di luar. Jadi harus pandai-pandai saja menentukan. Karena perubahan dalam lingkungan bisnis dan teknologi yang sekarang itu bagaimana?
beradaptasi dengan Teknologi. saya kira sudah saya jelaskan tadi bahwa pandai saja melihat situasi, itu saja. Pandai saja melihat situasi, jangan terfokus pada trik atau apa yang kau laksanakan sekarang. Itu adalah kuncinya ke depan. Karena kalau kita terfokus di jalan yang kita lakukan sekarang, trik cara yang kita lakukan sekarang, itu akan mengalami suatu perubahan dalam artian bisa jadi dia akan primitif nantinya. Artinya model lama itulah. Kau butuh perkembangan ke depan, kau butuh ini, artinya kita dituntut untuk terus berkreasi. Kreasi kalau macam saya yang punya, otomatis saya harus tuntut pekerja aku bahwa saya butuh yang kayak begini sekarang. Kau harus kerja yang kayak begini, kau harus buat yang kayak begini. Saya tidak bisa ikuti kemauannya mereka, karena kemauannya mereka bisa jadi sudah 10 tahun yang lalu mereka lakukan itu, sampai sekarang akan lakukan terus itu. Bisa jadi model-model dekorasinya sampai sekarang 10 tahun yang lalu sudah ada, sampai sekarang masih pakai itu. Di situ saya dituntut untuk belajar. Oh jangan kok kasih begini kok. Walaupun saya tidak ada bakat sebenarnya di situ, tapi saya pikir yang namanya bisnis kita butuh perkembangan, dan perkembangan itu membutuhkan akal dan ketenangan, itu pasti. Kalau kau tidak mampu melihat, mempelajari situasi yang ada di sekelilingmu, habis kau. Akhirnya apa, di daerah-daerah tertentu, daerah terkecil itu ada salon yang sudah sampai 20 tahun, 30 tahun berjalan sampai sekarang, tapi begitu-begitu terus saja. Akhirnya muncul salon-salon yang baru 2 bulan, 3 bulan langsung tenar dia. Kenapa? Karena dia mampu mengikuti perkembangan, langsung tiba-tiba dia masuk di area. Dulu yang 20 tahun begitu terus saja, sementara orang sudah lewat lagi. Dulu mungkin yang di dalam rumah orang pakai ya kain-kain motif yang masih model-model ini. Sekarang kan orang tinggal pakai kain-kain ini, tinggal di motif-motif saja. Ada yang putihnya mungkin, ada yang begini. Itu kan model-model yang sekarang. Yang dulu pasti tidak kayak begitu. Dan kayak begini semua, artinya mampu untuk melihat peluang bisnis, mampu untuk melihat situasi bahwa orang butuh saat ini yang kayak begini. Terus bagaimana itu cara tak membangun dan menjaga hubungan tak sama pelanggan tak sendiri? Kalau caranya untuk membangun hubungan dengan pelanggan, bagaimana caranya? Saya pikir kita tidak punya cara tersendiri yang kayak begitu. Cukup saya pasarkan saja bahwa kreasi itu kayak begini lewat media-media yang ada. Karena untuk menjangkau mereka itu sangat sulit. Kita kan tidak berharap bahwa yang mau nikah ini adalah tetanggaku. Bisa jadi ada yang dari utara, bisa jadi ada yang dari Belopa, bisa ada dari Wotu. Bagaimana caranya supaya saya bisa komunikasi dengan mereka? Ya proses publikasi lewat media sosial, bahwa setiap ada apa-apa yang saya lakukan, saya harus sampaikan bahwa begini. Cuma persoalan harga, saya tidak mau putuskan lewat media. Kalau persoalan harga harus komunikasi saja. Karena artinya begini, ada juga orang yang ekonominya di bawah rata-rata yang tidak mungkin kita paksakan untuk bayar sekian. Artinya kita menyesuaikan saja. Makanya kalau persoalan harga kita tidak boleh publikasi, itu rahasianya. Artinya dengan catatan bahwa ketika mereka gunakan jasaku, jangan kau bilang tentang harga, karena jangan sampai ada menimbulkan kecemburuan sosial. Jangan sampai ada tetanggamu kemarin yang gunakan hal yang sama tapi bayarnya sekian, tiba-tiba ini. Artinya begini, kita bisa memasuki semua kalangan, itu saja dengan cara publikasi saja, model mau jenis-jenis dekorasi, mau baju-baju pengantin, kayak begitu. Terus apakah kita memiliki saran untuk orang yang ingin memulai bisnis secara mereka sendiri? Apakah ada saran dari Tak untuk orang yang baru mau mulai bisnis? Banyak. Kalau persoalan saran, apapun bisnis yang ingin kalian lakukan, yang paling utama yang harus kalian miliki itu adalah keberanian. Itu yang paling utama. Banyak pebisnis dia mampu, misalnya begini, yang tadinya dia hanya berharap dari apalagi namanya itu kredit dan lain sebagainya untuk memulai sebuah bisnis, tapi dia terlalu banyak pemikiran bahwa jangan sampai saya lakukan bisnis ini saya tidak mampu bayar nanti. Artinya jangan terlalu banyak pertimbangan. Kalau kau sudah yakini, dorong dengan keberanian, itu saja kuncinya. Kalau kau berani untuk memulai, saya pikir untuk jalannya tinggal otakmu yang bekerja. Karena semua bisnis itu kita tidak bisa tentukan bahwa sekian keuntungan yang bisa saya dapat dalam bulan ini. Bohong itu kalau ada. Nanti ketika sudah ada baru kita bisa pikirkan bahwa oh ada ini barang, bagaimana cara supaya laku. Nah,
cara supaya laku itu saja. Artinya di sini dibutuhkan pertama ketenanganmu dalam berpikir. Karena ada juga orang yang sampai yang tadinya saya mau beli bunga harganya misalnya 500 juta. Bagaimana caranya supaya bunga ini tetanggaku semua mau beli? Kasih itu. Untuk beli ini barang dengan harga yang cukup fantastis kayak begitu, dibutuhkan keberanian. Misalnya saya beli, tapi ada dalam rumahku, tetangga tidak tahu siapa yang mau beli. Itu kan, harus ada keberanian. Dengan ketentuan, bahwa saya tidak bisa tentukan bahwa berapa keuntungan bisa saya dapatkan dari bunga tadi. Tidak bisa. Kalau kau punya keberanian, yang kedua adalah mau bekerja. Itu saja. Mau bekerja. Kalau kau ada gengsi di situ, jangan. Seperti saya. Pasti orang kan berpikir, oh ini orang dosen. Ini orang pengacara. Ini orang pegawai BUMD. Pasti berpikir, kalau saya datang di pesta, terus saya yang antarkan karung, pikul karung, pasti kan orang berpikir begini karena tidak ada jaminan di situ, tidak ada yang kenal saya. Misalnya ini orang dosen, ini orang pengacara, tapi mau angkat ini. Kalau kau malu, selesai. Maka yang pertama kau harus mau bekerja. Saya berpikir pada saat itu, saya tidak butuhkan pujianmu, saya tidak butuhkan penilaian manusia. Yang saya butuhkan itu adalah usahaku bisa jalan, itu saja. Kan beda kalau misalnya orang yang sesuai dengan saya sendiri, tiba-tiba misalnya si salah satu di antara kalian pengantin, saya yang datang untuk antarkan barang. Pasti kan pemikiranmu, misalnya itu saya pengantin tapi langsung dosenku yang datang antarkan ke ini, pasti kan pemikiranmu begitu. Langsung dosenku, artinya ada penilaiannya. Ketika misalnya keluargamu ada pengantin lagi, tetanggamu ada pengantin lagi, pasti kan bilang itu saja kita pakai deh, itu saja ada. Itu trik kita, salah satu trik di situ yang saya gunakan. Yang penting gengsi, jangan kemudian kerja saja apa yang bisa kau kerjakan, karena untuk menentukan hasilmu itu adalah kau, bukan orang lain. Yang bisa bikin bungamu tadi yang saya maksud ini terjual itu adalah kau sendiri. Coba kau berharap sama orang tolong jualkan ini bunga, itu beda dengan kamu yang jual, beda. Karena dia tidak ada beban, saya ada beban utang piutang tadi. Kemudian yang kedua adalah saya lebih tahu untuk jelaskan apa kualitas ini barangku daripada orang yang saya sebut. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih Kak, karena sudah bantu. Sudah bantu. Makasih Kak. Muhammad, jadi kesimpulannya Kuatkan mental dan jangan takut untuk memulai bisnis. sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.